nggak kelihatan palaku. Hai guys, aku Jenny Tatalisha dari Sosiologi A. Aku Ida Mazida dari Sosiologi A. Jadi di sini kita mau membahas tentang Nahdlatul Ulama atau NU. Jadi gini, di Indonesia itu kan masyarakatnya mayoritas Muslim, ya kan? Pasti ada ini dong, tahu nggak sih ada organisasi Islam yang kamu tahu itu apa? Yang aku tahu itu NU, itu Nahdlatul Ulama. NU itu Nahdlatul Ulama. Nah, Nahdlatul Ulama sendiri itu apa? Nahdlatul Ulama merupakan organisasi Islam yang mana di sana itu menganut ajaran dari Ahli Sunnah wal Jamaah. Oh, yang ini nggak sih pendirinya Kiai Haji Hashim Asy'ari? Nah, Iya kan, yang jadi NU itu dibangun oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dia itu salah satu tokoh Islam yang sangat berpengaruh, yang berpengaruh banget di Indonesia. Terus juga setahu aku ya, NU ini tuh lahir pada awal abad 20. Itu di tengah-tengah kalau nggak salah tuh di tengah-tengah perkembangan sosial dan politik Indonesia. Nah, jadi waktu itu tuh butuh kebutuhan wadah untuk memperjuangkan ajaran Islam secara komprehensif, sangat mendesak. Jadi ya mendesak lah. Nah, NU ini awalnya itu fokus pada pendidikan dan penguatan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Tujuannya itu untuk mendidik generasi muda dan memperkuat pemahaman tentang keagamaannya. Singkatnya NU gitu. Udah ya dikata. Nah, di sini tuh kita mau bahas tentang peristiwa penting atau sejarahnya si Nahdlatul Ulama kan. Nah, bukan cuman kemerdekaan bangsa Indonesia doang nih. Bukan cuman kemerdekaan bangsa Indonesia doang nih yang punya sejarahnya sendiri. Ternyata Nahdlatul Ulama atau NU itu juga punya sejarahnya. Sebutin Zida. Yang pertama itu konferensi pertama 1926, yang mana di konferensi ini menandai formalitas NU sebagai organisasi dan menjadi ajang untuk mendiskusikan masalah-masalah umat Islam serta membahas arah organisasi. Nah, yang kedua itu ada di Perang Kemerdekaan, di mana yang kita tahu Perang Kemerdekaan itu kan dimulai pada tahun 1945 sampai 1949 kan. NU ini terlibat aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan banyak anggota yang bergabung dalam Laskar Jihad untuk melawan penjajah. Yang ketiga ada Muktamar NU. Muktamar NU diadakan secara berkala sebagai forum untuk merumuskan kebijakan dan program organisasi. Setiap muktamar seringkali menghasilkan keputusan strategis yang mengaruhi ke arah. Nah, itu tuh kita udah rangkum dari 3 peristiwa penting dalam sejarah NU. Di mana NU ini juga memiliki sejarah yang penting dan harus kita ketahui. Jadi tadi kita itu kan jelasin ya, di mana ada salah satu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari.
Di mana kita juga udah nyari, ternyata ada 2 tokoh lagi yang berperan penting dalam berdirinya atau tokoh-tokoh kunci dalam Nahdlatul Ulama, yaitu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, kemudian Kiai Haji Wahid Hasyim. Kiai Hasyim Asy'ari sendiri sebagai pendiri, beliau memiliki kontribusi besar dalam pengembangan pemikiran dan praktik Islam di Indonesia. Beliau juga mendirikan Nahdlatul Ulama sebagai respon terhadap tantangan zaman. Kemudian yaitu Kiai Wahid Hasyim, beliau ini sebagai Menteri Agama pertama di Indonesia dan putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau juga memainkan peran penting dalam politik dan pendidikan Islam. Yang ketiga tuh ada Abdurrahman Wahid atau yang disebut dengan Gus Dur. Beliau menjadi presiden keempat di Indonesia yang dikenal dengan pendekatan pluralisme dan keterbukaan terhadap berbagai kelompok. Gus Dur memajukan ide-ide demokrasi dan toleransi dalam kehidupan bangsa. Nah, jadi itu 3 tokoh yang sebagai tokoh-tokoh kunci dari Nahdlatul Ulama. Kita bakal tampilin juga gambar dari foto dari tokoh-tokoh tersebut di slide selanjutnya. Nah, Nahdlatul Ulama ini atau NU juga memiliki peran penting dan kontribusi di mana memiliki peran di berbagai bidang seperti pendidikan, sosial dan ekonomi, politik, terus yang terakhir tahu nggak apa? Dialog dan toleransi. Nah, coba dijelasin dalam pendidikan itu apa, sosial ekonomi itu apa, politik apa, dan toleransi itu apa? Jadi aku akan menjelaskan tentang pendidikan, yaitu NU mendirikan ribuan pesantren dan lembaga pendidikan yang mencetak generasi muda berakhlak mulia dan berpengetahuan. Yang kedua, sosial dan ekonomi. Jadi NU itu terlibat dalam berbagai program sosial dan ekonomi untuk memberdayakan manusia, termasuk koperasi dan lembaga filantropi. Nah, itu kan udah dijelasin kan di bidang pendidikan itu bagaimana, sosial dan ekonomi gimana. Sekarang aku mau jelasin bagaimana perannya NU di bidang politik. Nah, kalau di bidang politik ini, NU ini berperan aktif dalam politik Indonesia, mendukung kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan umat. Terus juga banyak kader NU yang terlibat dalam partai politik dan pemerintahan. Nah, kemudian kalau dalam dialog dan toleransi, perannya itu NU ini berperan mempromosikan dialog antar agama dan memperkuat nilai-nilai toleransi, menjadi jembatan dalam menjaga kerukunan antara umat beragama di Indonesia. Karena kita tahu sendiri, Indonesia ini kan memiliki banyak suku dan agama yang berbeda-beda kan, dan kita semua tuh memiliki kebebasan untuk memilih agama dan keyakinan kita masing-masing agar memajukan integrasi. Nah, maksudnya itu karena Indonesia ini memiliki banyak etnis dan suku dan agama yang berbeda, kita juga boleh dipersilahkan dengan bebas memilih agama dan keyakinan masing-masing. Jadi untuk agar Indonesia tetap bersatu, memiliki integrasi antara masyarakat tetap terjaga, maka dibuatlah kok hilang sih. Maka NU ini berperan penting dalam dialog dan toleransi
sebagai jembatan dalam menjaga kerukunan antara umat beragama di Indonesia. Jadi kesimpulan dari Nahdlatul Ulama, apa ya? Apa ya? Ya. Nah, Nahdlatul Ulama ini memainkan peran penting dalam membentuk wajah Islam di Indonesia dengan komitmen pada moderasi pendidikan dan keberagaman. NU ini gak hanya berkontribusi pada pengembangan masyarakat Islam, tetapi juga pada stabilitas dan harmoni sosial di negara yang kaya akan pluralitas. Organisasi NU juga terus beradaptasi dengan tantangan zaman, memastikan relevansinya di tengah dinamika sosial dan politik global. Sekian dari penjelasan kami tentang apa itu Nahdlatul Ulama atau kita sebut NU, terus juga peran-peran NU atau kontribusi NU buat negara, terus juga ada kunci dari NU yaitu ada 3 orang kan. Terus kemudian ada juga apa tadi pengertian NU juga udah kita jelasin dan lain sebagainya. Nah mungkin banyak kekurangan dari penjelasan kita semua. Selebihnya dikoreksi oleh Bapak Yayan sendiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.